kamu, anemia dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan juga generasi selanjutnya. Apakah anemia? Anemia adalah suatu kondisi rendahnya kadar hemoglobin dibandingkan kadar normal yang menunjukkan kurangnya jumlah sel darah merah yang bersirkulasi. Akibatnya, jumlah oksigen yang diangkut ke jaringan tubuh menjadi berkurang. Lalu apa penyebab dari anemia? Penyebab anemia adalah yang pertama, karena defisiensi zat gizi, yaitu karena rendahnya asupan zat gizi protein hewani seperti unggas, ikan, ayam, dan lainnya, dan protein nabati yang berasal dari sayuran dan buah-buahan. Yang kedua adalah karena perdarahan. Perdarahan ini disebabkan oleh kecacingan dan trauma atau luka, serta perdarahan karena menstruasi yang lama dan berlebihan. Kemudian, penyebab anemia adalah dikarenakan karena hemolitik, yaitu perdarahan pada penderita malaria kronis dan penderita talasemia. Lalu bagaimana cara mendiagnosis anemia? Nah, kita lihat dari klasifikasi anemia menurut kelompok umur. Karena ini kita berbicara tentang anemia pada remaja, maka kita lihat pada golongan usia 12-14 tahun dan perempuan tidak hamil lebih dari 15 tahun. Dikatakan tidak anemia yaitu dengan kadar Hb 12 gram per dl. Kemudian dikatakan anemia ringan adalah 11-11,9 gram per dl. Anemia sedang 8-10,9 gram per dl dan anemia berat kurang dari 8 gram per dl. Lalu apa saja gejala anemia? Gejala anemia umumnya adalah 5L, yaitu letih, lemah, lesu, lelah, dan lalai. Lalu dapat juga disertai dengan sakit kepala, pusing, mata berkunang-kunang, mudah mengantuk, cepat lelah, serta sulit konsentrasi. Secara klinis, anemia ditandai dengan pucat pada muka, kelopak mata, bibir, kuku, kulit, dan telapak tangan. Nah, hal yang mengejutkan adalah berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2021, 1 dari 4 remaja putri di Indonesia mengalami anemia. Artinya, 25% dari remaja putri adalah penderita anemia. Apa saja sih dampak dari anemia? Dampak dari anemia yang pertama adalah menurunkan daya tahan tubuh sehingga penderita anemia mudah terkena penyakit infeksi. Yang kedua, menurunnya kebugaran dan ketangkasan berpikir karena kurangnya oksigen ke sel otot dan sel otak. Dan yang terakhir, menurunnya prestasi belajar dan produktivitas kerja atau kinerja sebagai akibat dari kurangnya konsentrasi. Nah, pencegahan yang bisa kita lakukan apa saja? Yang pertama, meningkatkan asupan makanan sumber zat besi. Makanan yang kaya sumber zat besi berasal dari protein hewani dan protein nabati. Yang kedua, fortifikasi bahan makanan dengan zat besi seperti tepung terigu, beras, minyak goreng, mentega, dan lainnya. Dan yang ketiga, dengan mengkonsumsi suplementasi besi. Suplementasi tablet tambah darah atau zat besi dianjurkan diminum 1 minggu sekali sebanyak 1 tablet. Dan jika sedang haid, diminum 1 tablet setiap hari selama 10 hari berturut-turut. Kemudian, untuk meningkatkan penyerapan zat besi, sebaiknya tablet tambah darah dikonsumsi bersamaan dengan buah-buahan sumber vitamin C seperti jeruk, pepaya, mangga, jambu biji, dan lain-lain. Juga bisa dikonsumsi bersamaan dengan sumber protein hewani seperti hati, ikan, unggas, dan daging. Lalu apa sih yang harus dihindari saat minum tablet tambah darah? Hindari konsumsi tablet tambah darah bersamaan dengan teh dan kopi karena mengandung senyawa fitat dan tanin. Kemudian hindari juga bersamaan tablet kalsium atau kalek dosis yang tinggi
karena dapat menghambat penyerapan zat besi. Dan yang terakhir, hindari minum obat sakit mah yang berfungsi melapisi permukaan lambung sehingga penyerapan zat besi menjadi terhambat. Apa yang bisa dikonsumsi untuk mencegah dan mengobati anemia? Yang pertama, konsumsi makanan tinggi protein dan makanan yang kaya akan zat besi. Kemudian konsumsi sayur 3 porsi dan buah 2 porsi per hari. Minum air putih 8 gelas per hari. Kurangi kafein seperti teh dan kopi. Rutin melakukan aktivitas fisik seperti bersepeda dan jogging. Minum tablet tambah darah secara teratur. Kemudian bisa juga konsumsi madu atau kurma sebagai alternatif. Yuk, mari kita bersama cegah anemia bagi remaja agar mereka dapat tumbuh sehat, cantik, dan cerdas. Karena dengan menyelamatkan satu wanita berarti kita menyelamatkan satu generasi.